Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Agar diberi kelancaran dan kemudahan, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau baik. Hari ini masuk semua kan? Ya. Apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Anekdot, Bu. Baik, sekarang siapa yang masih ingat anekdot itu apa? Anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu, Ibu. Baik, anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Ibu izin share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang cerita nih. Tapi ceritanya itu cerita rakyat, yaitu hikayat. Kompetensi dasar yang digunakan adalah KD 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat, baik lisan maupun tulis. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang isi pokok hikayat, karakteristik hikayat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Baik, apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Hikayat itu cerita rakyat berbahasa Melayu. Benar. Apakah ada pendapat lain? Tokohnya mustahil, Bu. Benar sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Untuk memahami isi pokok hikayat, kalian dapat membaca hikayat secara keseluruhan, lalu memaknai setiap isi paragraf, dan catat hal-hal penting. Untuk lebih memahami isi pokok hikayat, saya beri waktu 25 menit untuk membaca hikayat Indra Bangsawan pada buku paket halaman 108 sampai 110. Setelah itu, jawablah 7 pertanyaan berikut ini. Dan nantinya dikumpulkan untuk saya nilai. Baiklah anak-anak, sekarang sudah 25 menit. Sekarang mari kita bahas beberapa pertanyaan. Yang dapat menjawab bisa langsung menjawab ya. Yang pertama, siapakah Indra Bangsawan? Indra Bangsawan adalah seorang anak putra dari Raja Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial, Bu. Benar sekali. Yang kedua, bagaimana keadaan kelahiran Indra Bangsawan? Indra Bangsawan keluar dari rahim ibunya bersama dengan pedang. Benar. Selanjutnya, mengapa Indra Bangsawan dan Syahperi itu berpisah?
Mereka itu terpisah karena terjadi hujan lebat yang disertai topan, angin ribut, kelam kabut, dan gelap gulita. Betul sekali. Untuk memahami isi pokok hikayat, selain menjawab pertanyaan, kamu juga dapat mencari isi pokok setiap bagian dari hikayat. Perhatikan beberapa bagian hikayat Indra Bangsawan dan mari kita bersama-sama untuk mencari isi pokoknya. Yang pertama, maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syafri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari-cari. Isi pokoknya adalah Syafri dan Indra Bangsawan berpisah karena hujan deras dan badai besar. Yang kedua, tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra Bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun, Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Sekarang siapa yang dapat menjawab isi pokok dari bagian tersebut? Isi pokok pada kalimat kedua itu, setelah Buraksa tertidur, setelah minum ramuan buatan Indra Bangsawan, segera menyelamatkan puteri. Baik, benar. Yang bagian selanjutnya, kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Selanjutnya, siapa yang dapat menjawab isi pokok bagian ini? Saya Ibu. Isi berencana menipu raja dengan mengatakan selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Baik, benar sekali. Ini adalah jawabannya tadi ya. Selanjutnya, hikayat tentunya memiliki karakteristik. Adapun karakteristik hikayat antara lain, yang pertama terdapat kemustahilan dalam cerita. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Contohnya, hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Kemustahilannya itu bayi lahir disertai pedang dan panah. Tidak mungkin kan sekarang bayi lahir disertai dengan pedang ataupun panah. Karakteristik hikayat yang kedua adalah kesaktian pada tokoh-tokohnya. Seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam cerita hikayat. Contohnya, kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Syahperi dan Indra Bangsawan. Kesaktian Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan, sedangkan kesaktian Indra Bangsawan adalah dapat mengalahkan Buraksa. Selanjutnya, anonim. Salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat itu adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan.
Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan itu adalah nyata dan tidak ada yang sengaja untuk mengarangnya. Karakteristik yang selanjutnya adalah istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu serta putranya Syahri dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Karakteristik yang terakhir adalah menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Hikayat banyak mengandung nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religi atau agama, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi atau pendidikan, serta nilai estetika atau keindahan. Nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Nilai-nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau yang didengar. Selanjutnya, nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosialnya itu biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan, nilai estetika yaitu berkaitan dengan keindahan dan seni. Perhatikan contoh analisis nilai yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan berikut. Kutipan teks yang pertama, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Kutipan teks tersebut memiliki nilai agama, yaitu dengan konsep nilai pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kutipan teks yang kedua, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, akan tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Kutipan teks tersebut terdapat nilai sosial dengan konsep nilai, tidak melihat perbedaan status sosial. Yang terakhir, Indra Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya di selit besi hangat. Kutipan teks tersebut terdapat nilai moral dengan konsep nilai memperdaya orang yang tidak berusaha. Baiklah, untuk diskusi kelompok, kalian buatlah kelompok dengan anggota 2 orang. Selanjutnya, bacalah hikayat Bayan Budiman pada buku paket halaman 121 sampai 122. Tugasnya, analisis isi pokok tiap bagian hikayat dan analisis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, minggu depan sebelum melanjutkan materi, nanti 2 atau 3 kelompok maju untuk mempresentasikan tugas ini, dan kelompok yang tidak presentasi itu hanya mengumpulkan saja. Cara menganalisisnya seperti yang Ibu contohkan tadi ya anak-anak. Ya, Bu.
Baiklah, karena jamnya sudah habis, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Untuk memahami isi pokok hikayat, kalian dapat membaca hikayat secara keseluruhan, lalu maknai setiap isi paragraf, dan catat hal-hal penting. Hikayat tentunya memiliki karakteristik. Karakteristik hikayat antara lain terdapat kemustahilan dalam cerita, kesaktian tokoh-tokohnya, anonim, istana sentris, dan menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Terakhir, nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat dapat berupa nilai religi atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan nilai estetika atau keindahan. Walaupun kita masih belajar secara daring, anak-anak semua harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan malah bermalas-malasan dan tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Belajar dari rumah itu harus dimanfaatkan, jangan malah sebagai halangan untuk menuntut ilmu. Minggu depan kita masih membahas tentang hikayat, yaitu kita akan mempelajari cara menyusun teks eksposisi berdasarkan pokok-pokok isi dan pokok-pokok nilai dalam hikayat, serta mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks eksposisi yang telah disusun. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.